Bukan penari! Bukan penari Ratna Sarumpait. Bukan tempat makan, bukan tempat minum, dan juga bukan tempat tinggal, tapi ini tempat membicarakan Indonesia lebih serius. Kembali lagi di Kolong Meja. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai kasus Ratna Sarumpait yang kemarin cukup menggemparkan Indonesia karena kasusnya itu sampai melibatkan beberapa tokoh politik seperti Prabowo dan juga Amin Rais, yang hari ini akan kita bahas lebih detail, dan kita sudah mengambil beberapa satu video rekapan dari ILC. Langsung aja kita lihat videonya. Kita tidak pernah melihat ini sebagai perang. Entah itu namanya perang Badar atau perang Uhud. Suatu retorika yang kita sudah kenal betul bertahun-tahun dipakai seolah ini adalah perang antara partai Allah atau partai setan. Artinya, Anda paham mengenai partai Allah dan partai setan itu? Partai setan itu udah nggak kebayang di mana ada istilah partai setan itu. Iya sih, benar sih. Ketuanya kuntil anak, ya kan, apa sekretarisnya pocong, terus Iya udah kita anggotanya iya kita suster ya udah besok. iya oke kita lanjut aja ke video berikutnya gitu. Terus Gondorwo Udah, ya udah. Gondorwo kan Udah. setan Gondorwo. Iya udah, ini sebenarnya cuma istilah, bukan maksudnya gitu. Ngeri kan? Iya ngeri, udah kita lanjut aja ke video berikutnya. Kesurupan. Udah. tidak pernah kita melihat pertarungan demokrasi ini sebagai pertarungan antara kekuatan iblis melawan kekuatan malaikat. Tidak, ini pertarungan antara manusia yang waras. Kalau Bung Fahri mengatakan Ada yang nggak beres. Tadi minum. Loh ya wajar dong orang minum. Ini loh Mas, karena bicara kondisi suatu politik gitu. Iya. Di mana itu yang namanya demokrasi itu menyebabkan anggaran yang banyak gitu ya kan. Kondisinya tadi Bapak Fahri Hamzah ini mau minum, di gelasnya air masih ada. Masih ada, airnya dituang sama dia, dipenuhin. Dia minumnya sedikit, Mas. Terus? Iya. Kalau kenapa kita emang? lihat nih, airnya tadi masih ada loh, Mas. Iya, airnya masih ada. Nih kita ulang nih ya. Nih, masih ada nih. Coba nih lihat. kalau Bung Fahri mengatakan Nih, mereka Tuh, seru, masih ada kan? pertarungan Terus dituang sampai penuh. narasi. Tuh dia minumnya dikit, tadi kan gak dituang juga bisa harusnya. Sebelum tim ini terbentuk, Ya Allah. Ya terus apa urusannya ini sama Ratna Sarumpait air minum ini? Enggak, kenapa Bapak ini? Ya terserah dia mau tuang lagi, dia nggak mau tuang lagi, ya urusan dia lah. Kenapa bukan Ari Untung aja yang... Loh kenapa Bapak diuntung lagi orang ini Fahri Hamzah? Udah kita lanjut aja dah. Enggak Mas, ini saya minta diselesaikan dulu lah, tolong lah. Ya kenapa, ya udah biarin aja, dia mau minum, dia mau enggak, kan urusan dia. Saya kalau terus-terusan kayak gini kan gimana? Nah, sementara Bapak Budiman Sujatmiko gelasnya kosong. Ya ada, ini air minumnya masih ada kan, tapi Iya, kan- tapi dia kan nggak minum kan? Iya dia belum minum, mungkin tadi dia udah minum atau dia memang belum haus. Yang gitu. berbicara ini loh Mas, yang haus harusnya ini. Ini kan dia diam mengamati, mendengarkan. Tapi dia minum. Ya mungkin dia ke situ aja jalan kaki, kan kita nggak ada yang tahu. Ya udah dia mau minum mau enggak, kenapa jadi urusan saya? Kenapa dia jalan kaki? Ya nggak tahu, mungkin rumahnya deket sama kantor TV One. Masalahnya dia diam aja minum, ini yang ngomong kagak minum. Ya kita juga ngomong nggak minum. Gimana mau minum di kolong meja? Nggak ada dapur. Ya makanya udah kita fokus aja dulu ke poin pembahasannya, nggak usah lihat ke kiri Ya enggak, kanan. ini kenapa videonya berdua gitu, berdua. Ini kan videonya dua orang. Iya. ya kan? Harusnya poinnya itu kan mengarah ke ini berdebat atau bagaimana ya kan Iya, minum. karena Bapak Budiman Sujatmiko ini sedang membahas Bapak Fahri Hamzah, menanggapi Bapak Fahri Hamzah. Sebelumnya Bapak Fahri Hamzah ada menyampaikan pendapat, kemudian ditanggapi oleh Bapak Budiman Sujatmiko gitu. Ya kan cuma menanggapi kan. Kenapa Bapak Budiman menanggapi Fahri Hamzah haus? Ya urusannya dia haus atau tidak itu bukan urusan kita. Bapak Fahri Hamzah haus itu alasannya bukan kita yang tahu. Yang tahu cuman Bapak Fahri Hamzah. Minumnya juga sedikit kayak orang kaya. Ya berarti nggak haus.
Kalau minumnya sedikit. Tapi dituang mas, tadi saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Ya udah Sumpah biarin ini. dia mau tuang. Sumpah, video ini juga bisa diputar ulang. Kalau emang gak percaya sama saya. Ya udah Bapak kita ini kayak malah menyudutkan saya. bukan menyudutkan Bapak. Saya ini mau kita membahas Ratna Sarumpait mengenai hoaxnya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Udah kita lanjut aja ke video berikutnya. Minum dulu Pak. Minum dulu. Kalau di sini bisa, Pak. Kalau di sini susah. Udah ini nanti aja deh minum. Ya udah susah minum di kolong meja deh. Kita lanjut aja ke video tadi nih. Ini terbentuk menawarkan pertarungan narasi. Sebagai pribadi saya juga sering menulis di media cetak tentang narasi-narasi untuk Indonesia. Entok saya nggak pernah dapat jawaban dari Bung Fahri yang begitu mendambakan pertarungan narasi itu. Yang lebih sering saya dengar dari Bung Fahri dan teman-temannya. Menurut Anda apakah penting jawaban dari Bung Fahri mengenai pertarungan narasi? Karena kalau misalkan ada jawaban dan terus ditanggapi dan terus menanggapi, akhirnya ya itulah yang menimbulkan perang menurut saya. Menurut Anda bagaimana? Coba ambil gelasnya, coba. Ya kan? Coba minum, coba minum. Susah kan saya udah bilang minum Iya di kan? kolong meja susah. Gak semua orang tuh bisa minum, Mas. Tapi Pak Hamzah minum gitu. Ya karena dia tidak di kolong meja. Iya. Minum di kolong meja kan susah. Yang Pak Fahri Hamzah tidak minum di kolong meja, makanya dia bisa minum dengan lancar. Dan urusannya dengan minum gak ada urusannya. Kita lagi membahas mengenai Budiman. Tapi kan kita susah kan? Fair dong. Iya, Ya kan? fair, susah. Kita minum susah kan? Iya. Saya ada cara, Mas. Cara apaan? Untuk meminum di kolong meja. Lah, Gini loh, kita ya siapa yang peduli orang minum di kolong meja? Tar dulu, gak menutup kemungkinan orang akan ke kolong meja saat waktu tertentu, Mas. Terus Dan saat dia ke kolong meja juga haus gitu, seperti saya ini haus. Kita harus tahu, Mas, apa life hack hidup itu. Kita nih kalau lagi di kolong meja, teknik-teknik minumnya pun berbeda gitu. gimana? Iya, kalau udah kita mau minum layaknya orang-orang tidak di kolong meja mah gampang aja, Mas. Ya kalau di kolong meja emang susah. Kan udah tadi kita juga udah coba. Tuh kan, susah kan? Tuh, airnya netes, Mas. Sama aja tidak meminum. Terus gimana caranya? Yang pertama adalah minum bebek, namanya. Minum bebek gimana? Minum bebek. Lidah masuk, Bapak sedot. Yang bibir ini di luar, yang bibir ini. Bisa. Nah, Nggak ada airnya. ada cuman nggak. lidahnya nyentuh air nih. Nah. Ada cara lain nggak Mas selain minum bebek tadi tuh? Keluar, kalau kita keluar. Pak, kalau pala udah di luar, Anda minum kan bisa biasa aja. Kalau pala udah begini nih udah di luar begini, nih minum mau begini juga. Bisa. Udah nggak perlu minum pakai gitu-gitu lagi kalau udah di kepala di luar mah nih. Nih udah di sini nih minum mau begini. Bisa. Ngapain Anda Iya. minum-minum kayak begitu lagi? Itu juga bisa, Pak. Cuman kan ini kita cara-cara yang lain gitu kan. Ya sama aja dong di kolong sama ini, cuman beda posisi doang minumnya. Ya udah pokoknya begitulah kesimpulan dari Ratna Sarumpait mengenai hoaxnya itu. Ya kalian bisa mengambil kesimpulannya bahwa kesimpulannya adalah Ratna Sarumpait memang melakukan hoax dan
Itulah tanggapan dari Bapak Budiman Sujatmiko dan kita doakan semoga Indonesia akan dalam keadaan baik-baik saja. Sampai jumpa di kolong meja episode berikutnya. Jadi minum. Ada syuting malu. Selalu aneh-aneh aja. Konten gue baru satu-satunya ini rusak mulu. Capek gue. Pengen gue gitu yang ada opini-opininya kayak debat kusir. Biarin dia itu. Capek gue baca-baca komen. Lebih baik debat kusir. Tai lah emang lah semuanya lah. Kita butuh debat kusir. Alah, saya juga butuh. Ayo lanjutin. Enggak, udah gak ada lanjutannya. Hah? Udah, ini episode terakhir kali ini udah. Kalau ada yang request dulu, kalau bang, mana bang kolong meja, baru gue bikin lagi. Kalau nggak ada, nggak usah capek-capek doang syuting kayak begini di kolong-kolong meja. Ini masih direkam. Udah bang, matiin aja bang. Capek gue nih bang syuting kayak gini. Viewersnya juga cuma haters semua, males bro. Coki Muslim mana Coki Muslim? Padahal Coki Muslim nggak di kolong meja ya. Ya kan, dia juga nggak minum. Misalkan Nemeli Coki Muslim doang kan. Enggak, tapi kita kan ini ngasih tips-tips minum. Lu juga jadi nambah pengetahuan. Gua kan bikin kolong meja itu niatnya buat bahas politik, Rispo. Enggak. Minggu lalu gua bahas kaget, minggu ini bahas minuman. Poinnya apa? Gua kan pengennya tuh ya politik, biar bisa ngundang-undang tokoh politik ke sini main di MLI, kayak Kania siapa? Fahri Hamzah gitu bisa main ke sini. Kanunu. Bodoh amat pola lu. Enggak, tapi kan kita minum kan? Ya kan nggak ada urusannya sama politik, Po. Enggak, orang kan butuh tips-tips gitu. Ya siapa sih yang mau minum dalam kolong meja? Ya orang kalau misalkan mau minum tinggal keluarin pala. Ngapain dia dalam kolong meja buat minum? Enggak selamanya gua salah, Gen. Iya lu. Kalau terus-terusan gua salah terus gitu, kan kita partner, Gen. Ya partner, cuman gue mau nih kolong meja bahas politik biar beda, jangan cuma lucu-lucunya doang. Gua emang udah nggak lucu, udah nggak perlu gua cari, Gen. Ya cuman lu bahas tuh yang kita kan lagi ngomongin Ratna Sarumpait. Lu kenapa fokusnya ke orang minum? Kenapa fokusnya ke yang lain-lain? Tadi awal-awal udah bener tuh, lu tuh udah gue briefing kan. Ya cuman udah. kesini-sininya Po, jangan kayak begitu Po. Jujur aja gua nih, masalah Ratna Sarumpait gua emang gak ngikutin. Gak ngikutin, lu bilang semalam, Po, kita besok bahas Ratna Sarumpait ya, yang hoaxnya ya, kan udah gue briefing. Iya. Cuman lu bilang, oke, gue baca-baca nih, gue nonton-nonton nih di YouTube. Tonton, ternyata gue emang nggak pengetahuan gue tentang penari kurang. Bukan penari! Bukan penari Ratna Sarumpait.